Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sering sekali mengatakan sebuah kalimat yang sederhana tapi menggambarkan betapa kita masih sangat kekanak-kanakan secara spiritual. Kalimat itu, saya begini karena kamu begitu. Sering? Saya begini karena kamu begitu. Kenapa sih kita marah? Karena kamu. Kenapa kita kesel? Karena kamu. Karena kita sedih? Karena kamu. Ya. Kita sering melempar tanggung jawab kita kepada di luar diri kita. Akibat kita tidak bisa memikul tanggung jawab sepenuhnya oleh diri kita sendiri. Sepanjang kita masih berprinsip saya begini karena kamu begitu, padahal kita tidak punya kemampuan menutup mulut orang lain, yang mampu kita lakukan itu kan sebetulnya menyumpal telinga kita. Kita tidak mungkin mengubah panas terik matahari, karena itu di luar kewenangan kita. Yang mungkin dilakukan itu adalah menyiapkan baju yang tepat supaya kita tidak tersengat matahari. Kita tidak mungkin mengubah hujan yang deras dan menyetopnya, karena itu bukan wilayah kita. Yang bisa kita lakukan itu adalah membeli payung agar kita tidak kehujanan. Saya ingin memberikan pencerahan malam ini dan memberikan kesadaran yang lebih dalam kepada kita semua. Kita ini sering ewuh pakewuh dalam hidup karena kita tidak mengerti wilayah mana bagian kita dan wilayah mana yang kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya. Lalu kita menjadi sembrono, artinya kita ini membabi buta. Kamu jangan ngomong begitu ya, gitu kan? Kita mengatur orang lain supaya tidak ngomong begitu, padahal orang lain ngomong begitu ya hak mereka. Makanya daripada kita repot-repot menggunakan tangan kita untuk menutup mulut orang lain, di samping bau, ya sudah saja kita tutup telinga kita. Kita lebih baik melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan oleh diri kita, karena itu adalah wilayah tanggung jawab kita. Jadi mulai sekarang kita harus menanamkan pada diri kita sebuah sikap bahwa saya begini karena ini adalah konsekuensi dari pilihan saya. Jadi jangan kita kemudian mengatakan saya begini karena kamu begitu. Semua perasaan tidak enak itu sebetulnya bukan datang dari dua diri kita. Semua perasaan tidak enak itu sebetulnya karena kita mengizinkan untuk datang dan melukai diri kita. Jadi sebetulnya semua itu bukan kesalahan sesuatu yang di luar diri kita. Semua itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri.
Lalu kita mencoba melempar tanggung jawab itu kepada yang di luar diri kita. Sepanjang kita itu masih bersikap saya begini karena kamu begitu, ya, sepanjang itu pula sesuatu yang disebut dengan ketentraman di dalam kehidupan kita tidak akan pernah kita raih. Padahal sebetulnya tujuan hidup kita itu adalah kebebasan. Tujuan hidup kita itu adalah moksa, mencapai kebebasan. Ya, untuk mencapai moksa itu, ya, gerbangnya cuma satu, yang disebut dengan nirwana. Nirwana itu adalah merasa bahagia pada kondisi apapun. Dan untuk merasa bahagia pada kondisi apapun, selama kita masih menggunakan prinsip saya begini karena kamu begitu, dan melempar tanggung jawab kepada apa yang di luar diri kita, maka kita akan selamanya tidak akan pernah mencapai moksa itu. Pelajarannya sangat sederhana, tapi ini kalau dipraktekkan, ini akan mengakibatkan suatu dampak spiritual yang amat sangat luar biasa, dan kedewasaan spiritual kita akan mulai terlihat. Ketika seseorang marah karena dia mendapatkan informasi dari orang lain, sebetulnya yang salah itu bukan informasinya. Yang salah itu adalah reaksi dia terhadap informasi. Sebetulnya yang disebut dengan setan itu bukan pembawa informasi. Tapi setan itu sesungguhnya adalah reaksi negatif pikiran kita terhadap informasi. Itu sesungguhnya setan. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini adalah membuat damai antara setan dengan malaikat. Karena dua-duanya ada di dalam pikiran kita. Reaksi negatif pikiran kita terhadap informasi yang menyebabkan kita marah, kemudian kita berbuat tindakan-tindakan jahat, itu sebetulnya bukan karena sesuatu di luar diri kita, tapi karena kita mengambil sebuah pilihan yang salah, reaksi pikiran kita terhadap informasi. Jadi sebetulnya pilihan ada pada diri kita. Mau mengambil reaksi negatif terhadap informasi atau mau mengambil reaksi yang positif terhadap informasi, itu dua-duanya adalah wilayah kewenangan kita. Dan kita sering mengambil pilihan yang salah. Lalu kita sering mengatakan saya begini karena kamu begitu. Ya. Kecil-kecilan saja. Kita kadang-kadang suka kesel kan? Suka kesel? Sama siapa? Sama suami. Saya sekarang mau kasih tahu, itu kesel bukan karena kesalahan suami kita. Karena kita masih saya begini, karena kamu begitu. Kita sering memaksa orang lain agar mengikuti pikiran kita. Padahal kita tidak punya hak untuk memaksa orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah memaksa diri kita agar kita tetap dalam keadaan nyaman. Ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi sebetulnya kita itu kadang-kadang tidak cerdas. Ya. Lalu kita membiarkan diri kita terombang-ambing dalam kesedihan, penderitaan, kemelekatan, ya kan, perasaan tidak nyaman, dan kita sering menuduhkan ini kepada orang lain. Gitu kan? Ya, udahlah saya mau bunuh diri saja. Kenapa? Habis kamunya begitu. Jadi kita itu bunuh diri bukan urusan orang lain. Saya begini harusnya karena ini adalah pilihan saya. Lah mau bunuh diri aja. Itu. Habis Allah kepada saya sih, saya minta nggak dikasih-kasih. Ya sudah, saya nggak akan menyembah Allah gitu. Ya kata Allah itu pilihanmu. Jadi walaupun judul pengajian kita ini sederhana, sekarang ini tugas kita adalah saya begini bukan karena kamu begitu. Saya begini, inilah konsekuensi dari sebuah pilihan saya. Dan ini adalah tanggung jawab saya. Jadi sebetulnya kita ini selama ini tidak merasa nyaman dalam kehidupan karena kita tidak sukses memikul tanggung jawab atas segala tindakan kita sendiri. Sebetulnya ya, yang menyebabkan kita tidak nyaman itu kan karena kita reaktif terhadap segala sesuatu yang kita sebut lingkungan kita, yang memberikan informasi dan reaksi yang tidak bagus kepada kita.
Jadi kita tidak akan pernah ya mencapai yang disebut dengan kebebasan itu selama kita masih saya begini karena kamu begitu. Sekarang tugasnya apa? Saya begini karena pilihan saya, bukan karena kamu begitu. Pokoknya orang di luar diri kita mau ngeselin kayak apa sama kita, kesel bukan salah mereka. Jadi sebetulnya ngajinya nggak usah panjang-panjang, gitu aja. Ya, dan ini kalau dipraktekkan ini sudah sangat luar biasa. Ya, nggak usah panjang-panjang. Keluar dari ruangan ini tidak boleh lagi. Ya, ada perasaan kesal, ada perasaan apa yang dituduhkan kepada orang lain. Tidak boleh ada perasaan marah yang dituduhkan kepada orang lain. Karena sebetulnya pilihan-pilihan itu ada pada diri kita. Reaksi pikiran kita terhadap informasi dan apa yang ada di luar diri kita, itu yang salah. Jadi selama ini kita menggunakan prinsip setan ya ketimbang menggunakan prinsip malaikat. Jadi setelah ngaji kita malam ini ya, saya akan mengajarkan moksa, suatu pembebasan dari pernyataan saya begini bukan karena kamu begitu. Jangan suka memaksa orang lain agar mengikuti segala apa yang kita ingin. Dan ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita ingin, kita akan kecewa. Dan perasaan kecewa itu bukan karena kesalahan sesuatu di luar diri kita, karena kita sedang melempar tanggung jawab kepada yang di luar diri kita. Nah, kenapa ini saya jelaskan malam ini sebagai sebuah prolog? Karena malam ini saya akan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang ini ya, kita berada dalam kondisi di mana kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita membiarkan diri kita diombang-ambing oleh sesuatu yang di luar diri kita. Tapi kita tidak menyadarinya kalau kita membiarkan diri kita diombang-ambing sesuatu yang di luar diri kita. Karena kita selama ini tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi mulai keluar dari ruangan ini ya, sudah tidak ada lagi perasaan kesal, marah, ya, dan sesuatu yang negatif pada diri kita, karena setelah ini kita akan mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri. Setuju? Siap? Nah, kalau ini dipraktekkan, udah lah, semuanya masuk surga. Damai. Ya? Habis kamu sih gitu kan ngeselin. Kata-kata itu cerminan ketidakdewasaan, ya kan? Ya. Kenapa sih ibu sedih? Iya, saya diomongin orang. Nah, gitu. Jadi sedih itu seakan-akan ini normatif. Ini normatif. Dianggap biasa kita berpikir seperti itu. Biasa bagi orang yang biasa. Bukankah kita sedang mengambil sebuah pilihan? Kita mau jadi orang biasa, mau jadi orang yang khusus, mau jadi orang yang khusus, pilihan apa pada diri kita. Ada orang yang makan sekedar kenyang, silakan. Itu orang yang awam. Kebanyakan orang makan supaya hilang lapar. Titik, itu orang biasa. Ada orang yang mengambil pilihan, saya ingin menjadi orang khusus. Saya makan bukan karena saya ingin membebaskan dari perasaan lapar, tapi saya ingin sehat. Lebih jauh lagi, ada lagi yang orang makan karena Allah, itu sudah khusus itu. Nah, yang makan karena Allah itu masih jarang. Jarang, ya kan? Yang penting makan enak gitu kan? Ya. Kan gitu. Yang penting makan enak. Ini orang awam, ini sangat awam sekali. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Udah belajar ma'rifat, ya, malah jadi marepot. Iya. Mohon maaf ya, masih mengizinkan musuh-musuh kemanusiaan kita itu bertebaran di dalam diri kita. Apa musuh-musuh kemanusiaan? Musuh kemanusiaan itu yang pertama adalah keserakahan. Itu musuh kemanusiaan. Karena sesungguhnya ya, manusia itu menjadi sengsara karena satu pihak serakah. Gitu. Itu satu musuh kita yang pertama, keserakahan. Korupsi itu keserakahan. Ya, uang pajak tidak digunakan untuk kepentingan banyak, itu keserakahan itu. Dan itu musuh kemanusiaan itu. Jadi sebetulnya ada hubungan linier yang sangat positif antara reaksi semesta ini dengan ya kondisi moralitas manusia yang ada di permukaan bumi.
157 gunung Merapi ya sekarang ini tiba-tiba ya menampakkan aktivitas yang sangat luar biasa. 157 gunung Merapi yang ada di Indonesia itu, bukan di dunia. Dan sekarang menampakkan reaksi yang sangat luar biasa. Saya yakin seyakin-yakinnya ya, reaksi semesta terhadap manusia itu akibat reaksi manusia terhadap semesta. Jadi sebetulnya ada hubungan timbal balik yang sangat luar biasa. Dan ini secara fisika telah dibuktikan oleh Profesor Masaru Emoto. Air yang diambil dari daerah yang penuh konflik dengan air yang diambil dari daerah yang tidak pernah ada konflik sangat berbeda struktur kristalnya, walaupun sama-sama H2O. Itu artinya perilaku manusia terhadap semesta ya, itu mengakibatkan kondisi semesta seperti apa melayani manusia. Jadi kalau semesta ini sekarang tidak melayani kita dengan sepatutnya, karena kita tidak melayani semesta juga dengan sepatutnya. Semesta yang paling sederhana adalah tubuh kita. Semesta yang paling sederhana adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa adalah badan kita. Jadi kita itu ya sering membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang paling fatal adalah karena kita sering saya begini, karena kamu begitu. Kerusakan bukan itu? Rusak, ya kan? Lah orang yang ngomongin kita udah kemana gitu, gak mikirin kita lagi, kita masih mikirin dia. Ya kan? Iya. Kepala jadi pusing, ya kan? Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak gitu kan? Mau ngaji gak jadi, perasaan kesal dipelihara. Musuh-musuh kemanusiaan itu tetap dipelihara oleh diri kita. Jadi yang pertama musuh kemanusiaan itu adalah keserakahan. Yang kedua adalah kemarahan. Itu musuh yang sangat luar biasa. Suka marah nggak? Suka ya. Suka atau hobi? Nah nanti begitu mau marah ingat pengajian malam ini. Ya. Buat apa saya marah? Nah, orang yang marah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Marah nggak? Marah. Kesel? Karena aku begini, karena kamu begitu. Jadi musuh kemanusiaan yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua, kemarahan. Ini awas dicatat di buku yang gede, musuh kemanusiaan. Jadi pertama keserakahan. Jadi begitu serakah, itu sudah jadi musuh itu. Ya, musuh kemanusiaan. Yang kedua adalah keserakahan. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kenapa sih kok ibu sedih sekali? Tetangga saya beli TV layar lebar Pak Saipul. Orang lagi seneng nonton TV, dia lagi bingung mikirin gimana TV-nya supaya rusak. Itu karena masih aku begini, karena kamu begitu. Jadi sebetulnya setelah saya renungi ya kata-kata ini, sebetulnya sederhana, tapi ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini sebetulnya yang menyebabkan kita selama ini menderita. Aku begini karena kamu begitu. Orang beri mobil, kita yang bingung, ya kan? Orang pergi ke luar negeri, jalan-jalan, kita yang bingung gitu, yang sedih. Ya, itu aku begini karena kamu begitu. Ngerti? Sepanjang kita masih punya penyakit seperti ini penyakit ini. Ya. Jadi saya ingin kasih tahu, mohon maaf ini. Saya mengamati di semua pelosok. Terus terang saja bisa mengukur energi dari masing-masing kelompok itu sudah terukur. Ada yang gelombangnya beta, ada yang alfa, ada yang theta, ada yang delta. Karena masih banyak ya di sini tuh orang-orang yang aku begini karena kamu sih masih begini, masih gitu. Nah kalau besok lusa sudah tidak begitu lagi, ya kenapa ibu sedih? Ya karena saya pengen sedih gitu. Oh lagi pengen, ya udah selamat deh gitu. Lagi kangen gitu sama sedih. Jadi tidak pernah melempar tanggung jawab kepada orang lain. Jadi sebetulnya setan itu selama ini sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya pensiun saja deh jadi setan. Kenapa? Habis caleg nggak jadi yang disalahin saya. Ya kan? Orang berbuat maksiat yang disalahin saya. Gara-gara setan, itu kan?
Ada orang ninju orang lain masuk kantor polisi, ditanya sama polisi, kenapa sih kamu marah? Habis saya tadi Pak lagi kesetanan gitu kan. Padahal sebetulnya marah itu tidak disebabkan sesuatu yang di luar diri kita. Marah itu kan pribadi kita yang mengambil pilihan, reaksi pikiran kita terhadap masalah negatif. Nah, negatifnya reaksi pikiran kita itu yang menyebabkan marah. Betul nggak? Coba ada orang ngomongin kita. Oh, kamu itu kata orang ini gini. Kemudian kita marah. Kenapa tidak mengambil reaksi pikiran kita yang positif saja? Ya nggak apa-apalah. Ya kan, dia sedang mentransfer kebaikan pada saya. Kan gitu kan? Santai saja, tidak usah jadi pakai kemudian tiba-tiba ngambil golok, ngambil apa. Repot. Jadi sebetulnya nanti ini, kalau ada orang dimanapun, duh saya ini lagi kesel atau lagi sedih. Kamu begitu karena orang lain begini. Ya kan? Itu berarti belum benar gitu ngajinya itu. Ngaji dirinya belum lulus karena dia masih terombang-ambing pada apa yang di luar dirinya. Jadi musuh yang pertama adalah keserakahan. Musuh ini loh, musuh. Jadi untuk yang masih serakah, ini musuh. Yang kedua adalah kemarahan. Yang gampang marah, musuh itu. Ya. Yang ketiga adalah iri hati. Oh, ini musuh. Musuh. Jadi iri hati, keserakahan, kemarahan, iri hati, itu semua karena hidupnya itu aku begini karena kamu begitu. Yang keempat adalah kebencian. Musuh bukan itu? Itu musuh kemanusiaan. Ya. Musuh kemanusiaan. Nah, makanya kita harus tahu sebenarnya musuh-musuh kita. Kita tuh kalau istighfar nggak jelas alamatnya. Pokoknya habis sholat astagfirullahaladzim. Nggak jelas gitu. Karena tidak jelas, istighfar itu senjata loh. Kalau senjata itu kan tidak diarahkan pada sasaran. Ya. Jadi ibaratnya itu kita memuntahkan peluru kemana aja gitu kan. Nggak jelas. Perasaan peluru gue udah banyak kok nggak pada mati gitu kan. Ya salah lu sendiri. Muntahkannya kemana gitu loh. Jadi kita asal muntah aja. Habis astagfirullahaladzim. Udah aja. Nggak jelas istighfar kita tuh dialamatkan kemana. Jadi sekarang belajarlah untuk istighfar diarahkan pada sasarannya. Aduh, saya ini kok serakah ya. Sebetulnya saya kurang apa sih di rumah gitu kan. Ya kan? Kerja punya, ya kan? Gaji ada, ya kan? Mobil, rumah, segala macam ada. Terus di lingkungan situ bikin supermarket, ya kan? Karena serakah. Dia tidak mikir bagaimana pedagang-pedagang kecil di situ agar bisa hidup. Mestinya sebelum dia bikin toko itu kan mikir dulu. Duh, kalau saya bikin toko, kasihan dong pedagang-pedagang kecil. Gimana mereka bisa hidup? Ada toleransi. Nah, ketika kita sudah bisa belajar seperti itu, ya tidak surokoh itu sudah mulai tumbuh sebetulnya, ya budi akhlak yang mulia pada diri kita sudah mulai tumbuh. Tapi kalau itu tidak pernah tumbuh, yang penting saya gitu kan. Yang penting tabungan saya gitu kan. Tidak pernah memikirkan orang lain, itu sebetulnya tanda bahwa dia itu tidak akan pernah bisa mengalami peningkatan dalam spiritual. Kita harus sudah mulai. Terus kalau kita mikir-mikir juga kan hidup kita tuh ya emangnya mau berapa lama sih? Ya kan? Di Quran dikatakan, carilah akhiratmu, tapi kamu jangan sampai melupakan duniamu. Ngerti nggak maksud ayat itu? Itu Quran surat Al-Qasas itu ayat 77. Carilah akhiratmu, tapi jangan sampai melupakan duniamu. Itu artinya apa? Silakan kerja, silakan berkarya, silakan berbuat baik. Jadi artinya ya belajar akhirat itu untuk bisa memberikan dampak duniawi. Jadi sebetulnya orang-orang yang berorientasi akhirat bukan orang-orang yang melupakan dunia. Salah itu.
Orang-orang yang berorientasi akhirat itu adalah orang-orang yang visioner hidupnya, adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat di sini. Sekarang. Jadi orientasinya akhirat, tapi hidupnya masih aku begini karena kamu begitu. Iya kan? Cuman karena orang lain nyuguhin kita, salah tangan saja kesel. Ada itu. Habis saya itu sudah diajarin orang tua tata krama dari kecil, dia nggak sopan pakai tangan kiri, jadi masalah. Yang penting minum. Kan bisa disederhanakan. Ini kan ada, saya pernah tuh punya teman gara-gara disuguhin pakai tangan kiri, nggak minum-minum. Ya udah saya minum aja, udah berapa botol minum enak aja. Dia nggak minum-minum. Nah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kita mengharapkan sesuatu di luar diri kita seperti yang kita pikir, nggak usah lah. Kan kuncinya tadi lebih baik menutup telinga daripada menutup mulut orang lain. Ngerti nggak maksud itu? Silakan itu diterjemahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya kita mengambil tanggung jawab apa yang kita bisa. Jangan kita kemudian mengambil tanggung jawab di luar yang kita tidak mungkin melakukannya. Ngerti maksud saya? Yang kita bisa. Nah sekarang orang lain sedang ngomongin kita. Tidak bisa kan kita kemudian menyetopnya. Yang bisa dilakukan adalah kita mendamaikan diri kita agar kita tidak reaktif terhadap apa yang dia bicarakan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah ini namanya sudah mulai dewasa. Nah, jadi kedewasaan itu kelihatan sebetulnya ya dari reaksi-reaksi kita terhadap kehidupan. Ini sebetulnya harapan saya. Ini adalah mimpi saya. Jadi orang-orang yang sudah belajar makrifat ini harus menjadi khusus, bahkan khususil khusus dan menjadi berbeda dari kebanyakan orang di dalam kehidupannya. Kalau kita sama-sama saja dengan mereka, berarti kita tuh tidak sukses ngaji ini. Nggak sukses. Jadi sebetulnya saya melihat sekarang ini pemandangan yang sangat luar biasa menyedihkan. Karena saya tidak melihat dari sisi ya kedewasaan itu tidak berbeda dengan kebanyakan orang yang cuma ngaji dalam sisi syariat saja. Harapan yang dilihat itu adalah ini sebetulnya perbedaan, ya perbedaan. Makanya kalau di ajaran Buddha ya, di ajaran Buddha, mereka itu kan diajarin 3 hal untuk mencapai kebebasan. Yang pertama untuk mencapai kebebasan, ya, berbuat baiklah kepada orang-orang yang telah menyakiti kamu. Itu artinya apa? Itu sudah jelas hidupnya itu saya begini bukan karena kamu begitu. Ngerti nggak? Kenapa sih kamu tidak mau berbuat baik sama dia? Habis dia juga begitu kok sama saya. Standar itu. Tidak ada beda dengan kebanyakan orang. Yang bagus itu ketika orang lain menyakiti kita, kita tetap baik pada dia. Nah kita berarti sudah bisa mengambil sebuah pilihan, saya berbuat baik, ya tidak bergantung pada dia. Saya berbuat baik karena saya harus menampakkan kemuliaan Allah yang ada pada diri saya. Tidak bergantung pada apa yang dia lakukan. Kecil-kecilan saja, kadang-kadang kita ya, mau ngasih saja sama orang lain banyak syaratnya. Mohon maaf. Ibu punya beras nggak di rumah? Kalau mau ngasih beras, ngasih aja. Nilai memberi kita bukan terletak orang itu punya beras atau tidak punya beras. Letaknya terletak pada keikhlasan kita memberi. Sekalipun yang diberi itu mungkin saja punya beras, stoknya lebih banyak daripada kita yang memberi. Tetap saja itu nilai dalam pandangan Allah itu adalah nilai memberi. Ngerti maksud saya? Nah, ini penting sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Ya itu dilatih, kan saya sudah bilang, itu dilatih. Nah, kalau tidak dilatih ya kita tidak akan peka. Tidak akan peka. Jadi kita akan selamanya menjadi orang yang sangat biasa ya dengan orang lain kebanyakan. Kepekaan itu tidak akan muncul. Kedewasaan itu tidak akan pernah muncul. Gitu. Jadi yang pertama adalah ya untuk mencapai kebebasan itu satu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan dengan sepenuhnya ya apapun tindakan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada mereka. Saya kasih tahu, sederhana, ini ngaji sederhana tapi logik. Kenapa kita sering sakit hati?
Habis dia itu dari kecil saya besarkan, Pak. Saya ngebelain, saya itu ada duit sedikit juga untuk dia. Wah, udah pidato terus. Apa sebetulnya yang terjadi? Dia sedang mengingat-ingat kebaikannya, sehingga ketika dia mendapatkan, ya, harapan dia apa? Kalau dia berbuat baik, dia dapat balasan baik. Ketika dia berbuat baik, kemudian dia mendapatkan balasan bukan kebaikan. Itu cara Allah menguji dia. Kemudian dia mencoba mengingatnya kebaikan dengan sakit hati yang dia rasakan, dia nggak lulus. Gak ada beda, itu standar sekali. Jadi tidak usah lagi sekarang mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Karena ketika kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, ketika sesuatu di luar diri kita memberikan respon yang tidak baik pada kita, maka kita akan terjerembab lagi pada kata-kata, saya begini karena kamu begitu. Maka kita akan berhenti berbuat baik. Betul? Ini ngajinya sederhana, tapi dalam. Ini adalah perubahan pola pikir. Ini adalah mengubah perilaku. Karena ini adalah menyentuh wilayah kita, ya, hari-hari kita, kebiasaan kita yang tidak kita sadari. Makanya banyak ayat Quran yang dipungkas dengan karena kamu tidak sadar. Banyak sekali ayat Al-Quran. La yash'urun, la yash'urun, la yash'urun. Allah terus mengulang-ulang ayat ini dengan kata-kata karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar. Jadi rupanya Allah pun harus berulang-ulang, ya, menegaskan kepada kita supaya sadar. Kali saja kalau saya ulang-ulang seperti ini, ya, teriak-teriak seperti ini, mudah-mudahan kalau keseringan kan jadi sadar. Jadi malam ini adalah malam kesadaran. Malam ini saya akan membebaskan dari rasa marah, kesal, ya, akan membebaskan dari berapa musuh kemanusiaan tadi? 4 musuh kemanusiaan. Keserakahan, kemarahan, iri hati, kebencian, satu lagi, kekerasan. Kekerasan. Kekerasan segala. Makanya sifat patung itu sebetulnya kekerasan itu. Kita itu ngusir patung di rumah kita, sifatnya nggak pernah diusir. Padahal patung yang di rumah kita tidak bahaya. Yang berbahaya itu sifat patungnya. Ya kan? Itu patung Pak Karno diresmikan hari pertama Pak SBY ya gitu, nunjuknya gitu. Sampai sekarang tidak berubah begitu. Jadi patung itu adalah ketidakmauan untuk berubah. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu kan kemudian masuk ke ruangan, kemudian patung itu dikampakin semua kan? Nah itu bahasa syariatnya, ya kan? Nah Nabi Ibrahim sebelum mencapai tingkat spiritual yang tinggi, yang dilakukan pertama adalah menghancurkan patung-patung yang ada pada dirinya sebetulnya. Nah patung apa yang ada pada diri kita itu? Patung kekerasan. Sifat kita yang sulit untuk berubah. Sifat kita yang sulit untuk memaafkan. Sifat kita yang gampang tersinggung. Sifat kita yang selalu berorientasi pada atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Sifat kita yang merasa lebih penting dari orang lain. Sifat egois itu kekerasan semua itu. Bahkan kekerasan kalau sudah dipakai label agama, itu juga egois. Merasa bahwa kelompok kita mayoritas, lalu kita menindas kelompok yang lain, itu sebuah kekerasan itu. Itu sudah egois itu. Itu karena apa? Karena kita tidak mau berubah. Dalam belajar agama tidak mau berubah. Ya kan? Gitu. Jadi sebetulnya sifat itu yang harus dibuang oleh kita. Sifat patung. Sifat yang tidak mau berubah. Itu musuh kita. Jadi 5 musuh kita itu. Harus diulang-ulang. Jadi yang pertama keserakahan. Yang kedua kemarahan. Yang ketiga iri hati. Yang keempat itu kebencian. Yang kelima kekerasan. Seandainya sekarang ini seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa selama ini kita sesungguhnya akrab
dengan musuh-musuh kemanusiaan. Dan itu pula yang menyebabkan terjadinya segenap bencana di tanah air ini. Dan dipicu oleh karena manusia menjadi akrab dengan musuh-musuh yang tadi. Kalau manusia sekarang memproklamirkan semuanya untuk memerangi keserakahan, maka keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada lagi orang yang mau korupsi. Cukup gaji saya. Terlalu banyak masyarakat miskin yang perlu santunan. Uang negara harus didistribusi. Ada kesadaran seperti itu. Itu sudah membuat bumi ini akan damai lagi. Barangkali Gunung Merapi yang sudah mulai aktif itu mulai meredup lagi. Adem lagi. Ada hubungan itu, ada hubungan. Sangat besar hubungannya. Itu musuh kita. Makanya untuk bisa mewujudkan yang tadi itu, yang 3 tadi itu harus dilakukan. Berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Nah, jadi yang 3 tadi itu berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan segala tindakan yang pernah dilakukannya sama kita dan tidak usah diingat-ingat. Dan yang ketiga, jangan suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Sebetulnya semua orang-orang yang kecewa dan sakit hati adalah orang-orang yang suka mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan pada orang lain. Dan dia punya harapan orang lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dia lakukan. Padahal saya sudah kasih tahu kuncinya. Hidup itu selalu berubah, segala sesuatu pasti berubah dan berakhir. Artinya, hidup ini tidak segala sesuatunya sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan itu sudah merupakan sebuah kenyataan hidup. Kalau itu kenyataan hidup, ya kita harus mengalirkan diri kita dalam irama kehidupan. Jangan sampai kita menentang. Sangat sederhana. Makanya, kalau pagi itu sebelum sholat subuh, duduk dulu. Coba meditasi dulu. Tarik napas pelan, lepaskan. Tarik pelan, lepaskan. Tarik pelan, lepaskan. Ketika tarik napas, kalau sudah tenang, ciptakan warna putih masuk ke dalam tubuh kita. Memputihkan seluruh sel dalam tubuh kita dari atas sampai bawah. Ciptakan oleh kekuatan pikiran kita. Begitu buang napas, ciptakan oleh kita bahwa warna hitam keluar dari tubuh kita. Warna hitam itu keluar dari seluruh sel dalam tubuh kita. Lakukan berulang-ulang. Terus lakukan berulang-ulang. Paling tidak 7 kali melakukannya. Setelah itu ganti nanti dengan warna yang lain. Ganti warna bening masuk. Membuat sel dalam tubuh kita bening semua. Itu adalah proses-proses yang sederhana tapi sangat luar biasa. Ya. Sehat masuk ke dalam tubuh kita, sakit keluar dari tubuh kita. Bisa diganti-ganti itu, bisa diganti-ganti. Kelimpahan materi masuk ke tubuh kita, kemiskinan keluar tubuh kita. Gitu. Kehidupan yang serba mudah dan penuh berkah masuk ke dalam tubuh kita. Yang susah dan penuh perjuangan keluar tubuh kita. Itu bisa diganti-ganti itu meditasi. Dan itu semua menggunakan kekuatan pikiran. Itu sangat luar biasa. Sangat sederhana, sangat sederhana. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kesimpulannya mulai malam ini ya, bismillah, saya tidak akan berkata lagi dan tidak akan bertindak lagi. Tidak akan berprinsip lagi kalau saya begini karena kamu begitu. Kesel habis SMS saya nggak dibalas-balas. Udah daripada kesel kan lebih baik cari yang menyenangkan, ya kan? Ya, iya. SMS aja yang lain yang suka ngebalas. Susah. Cari susah aja. Oke, baik. Sekarang ayatnya. Coba lihat dulu sebelum saya lanjutkan kajiannya. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya. Jadi setelah kita punya prinsip aku begini bukan karena kamu begitu, kita bebas nggak dari masalah? Bebas nggak? Bebas. Bebas. Maka kita malam ini akan mendefinisikan bahagia dalam terminologi yang baru.
Ya. Jadi kalau kita itu bahagia karena kita mendapatkan yang kita ingin, sedih ketika kita tidak mendapat yang kita ingin, itu belum bahagia. Yang tadi itu bukan bahagia sebetulnya. Itu masih penderitaan sebetulnya. Ya. Tapi ketika kita sudah membebaskan diri dari bahagia yang tadi dengan kesedihan yang tadi, itulah bahagia yang baru. Dan untuk pembebasan itu berarti kita harus mengalami dua-duanya secara terus-menerus sampai suatu saat kita menjadi tidak lagi merasakan hal yang semacam itu. Makanya di dalam kehidupan pasti kita akan diberikan ya peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang untuk membuat kita menjadi imun terhadap bahagia yang semu tadi itu. Sehingga sampai pada bahagia yang sesungguhnya. Nah, bahagia yang sesungguhnya itu ketika kita sudah bisa menjadi diri kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa memaafkan diri sendiri, dan diri kita menjadi guru bagi kita sendiri. Ada statement dari orang-orang tasawuf yang mengatakan, jadikanlah seluruh orang yang bertemu dengan kamu sebagai guru. Betul. Tapi jauh lebih dahsyat lagi kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai guru bagi diri kita sendiri. Lebih dahsyat. Kita menjadi guru bagi kita sendiri. Artinya kita berdialog dengan diri kita lebih banyak daripada kita memaksa orang lain agar menemani kita berdialog dan curhat. Karena itu kemudian tidak ada solusinya. Karena semua itu solusi sudah ada di dalam diri kita. Ilmu apapun semuanya sudah ada dalam diri kita. Dibahasakan dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan. Jadi sebetulnya melakukannya gampang. Daripada kita mencari definisi sabar yang susah-susah dan tidak ada definisinya, ya sudah saja mengambil sebuah pilihan kecil tapi sudah masuk pada zona sabar. Nah, pilihan kecilnya adalah saya begini bukan karena kamu begitu. Ya, jadi orang yang menggerutu itu karena apa? Kesal kan? Nah, biasanya kesal itu ya dibuat oleh kita. Kita mengizinkan diri kita kesal. Ya kan? Padahal sebetulnya kita tidak usah memikirkan yang di luar diri kita. Kuncinya apa tadi? Tutup saja telinga kita, jangan berupaya menutup mulut orang lain. Gitu. Jadi saya udah keringetan gini, coba untuk meyakinkan sebuah prinsip-prinsip hidup supaya kita jalani gitu. Dan ini saking ingin beda kita itu dengan yang lain. Saking ingin beda. Kesedihan saya yang paling luar biasa, kita bertahun-tahun sudah ngaji, tapi kita masih saja dililiti di dalam diri kita dengan kebencian, iri hati, hasud, menggunjingkan orang lain. Masih saja seperti itu. Saya sedih. Sangat sedih. Berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Bukan, mohon maaf ya. Jangan kita mengklaim dulu, mohon maaf ya. Ilmu yang kita terima mungkin sama. Tapi yang bagi satu orang dia berkah, bagi orang lain tidak berkah. Bagi seseorang dia dapat berkah ilmu, bagi yang lain tidak dapat berkah ilmu. Di mana letak perbedaannya? Karena dia tidak khidmat pada ilmu. Ketika dia tidak khidmat pada ilmu, tidak akan dapat berkah ilmu. Akibatnya, ilmu hanya menjadi kebanggaan dirinya, tidak mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Padahal Nabi berulang-ulang mengatakan, hari ini sama saja dengan hari kemarin. Itu adalah orang-orang yang rugi. Hari ini, ya, lebih baik dari hari kemarin itu orang-orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu adalah orang-orang yang terlaknat. Jadi Nabi mengatakan orang yang dilaknat Allah itu adalah orang-orang yang hari ini keadaannya lebih buruk dari hari kemarin. Artinya kita belajar ilmu, naik terus kelasnya, tambah banyak doanya, tapi apa yang kita dapat itu tidak mengubah keadaan kita. Itu artinya ilmu yang kita dapat itu hanya menjadi koleksi ilmu bagi diri kita, dan itu menjadi hijab baru bagi diri kita. Kenapa saya berbicara pada wilayah-wilayah seperti ini? Supaya kita sadar bahwa sesungguhnya sepanjang kita tidak bisa menata aspek-aspek lain, mi'raj hakikat kita dalam kehidupan, mi'raj yang syariat itu tidak akan pernah mengalami. Jadi harus ada hubungan timbal balik yang positif. Dan itu baru dua-duanya secara simultan akan membuat seseorang itu mampu membebaskan dirinya dari kungkungan ketidakbebasan.
Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan, tidaklah engkau mencoba jalan mendaki. Ya, apa itu jalan mendaki? Membebaskan diri dari perbudakan. Itu bahasa Quran. Jalan mendaki itu adalah membebaskan diri dari perbudakan. Kita diperbudak oleh keserakahan, kita diperbudak oleh kemarahan, kita diperbudak oleh iri hati, kita diperbudak oleh kebencian, kita diperbudak oleh kekerasan hati kita. Itu semua memperbudak kita. Kalau itu diperbudak oleh yang begitu-begitu, kita tidak akan pernah mengalami kebebasan. Akibatnya apa? Yang ada di dalam diri kita adalah penderitaan. Kebebasannya cuma kebebasan semu yang datang sesaat, hilang saat itu juga. Dan itu bukan kebahagiaan. Jadi sebetulnya kebahagiaan yang sejati itu bersifat kekal. Artinya kita bisa menjalani hidup apa adanya, ya, menikmati hidup apa adanya, ya, tanpa kita menyalahkan pada yang di luar diri kita. Jadi saya begini karena pilihan saya, bukan karena kamu begitu. Ya. Jadi sebetulnya amarah yang tadi, keserakahan semua itu karena kita itu memiliki prinsip hidup, saya begini karena kamu begitu. Jadi yang pertama kata Allah, minta tolong itu dengan sabar. Ya. Sabar apa definisinya? Saya begini bukan karena kamu begitu. Nah, gitu. Jangan dihafalkan. Nggak usah dihafalkan. Jadi begitu mau marah nggak jadi, gitu kan? Begitu mau kesel nggak jadi, mau sakit hati nggak jadi, mau sedih nggak jadi. Karena kita telah mengambil tanggung jawab oleh diri kita sendiri. Saksikan oleh ibu bapak omongan saya. Saksikan malam ini juga, saksikan setelah ini dan besok, rasakan peningkatan kualitas diri, itu akan terasa. Akan ada peningkatan kualitas diri. Ya, dan kita akan sering melaporkan. Nah, itu yang disebut dengan tausiah itu, saling memperhatikan, ya, saling melaporkan. Jadi selesai pengajian itu kita sudah mulai bisa merasakan lah, ya, sedikit-sedikit latihan-latihan kecil seperti ini. Inilah yang disebut dengan latihan meditasi pada tingkat yang sangat luar biasa, praktis. Dan jika perlu kita saling mengingatkan, ya, ketika misalkan teman kita terjebak dalam sebuah kesedihan yang mendalam, kemudian ketika teman kita terjebak dalam sebuah situasi yang sangat tidak nyaman, ya diingatkan, ya, bahwa kita punya tanggung jawab atas diri kita, diingatkan. Sehingga dari saat ke saat itu kita mengalami peningkatan kedewasaan spiritual yang sangat luar biasa. Setuju? Setuju. Tidak ada kesal, tidak ada marah, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada sedih. Ya kan? Oke. Orang lain beli TV, udah seneng aja ikut nonton. Ya. Hah? Ikut seneng harusnya. Sedih. Ya Allah, subhanallah. Ya. Yang kedua, minta tolong kepada Allah itu dengan sholat. Tolong perhatikan, bukan sholat 5 waktu. Standar itu. Sholat secara umum. Sholat secara universal. Kenapa? Kenapa di sini Allah meletakkan sabar dan sholat? Sholat itu dari kata waslat. Waslat itu artinya melekat. Makanya di dalam Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang sholatnya itu daim. Proses pelekatan diri dengan Allah tidak hanya dibatasi oleh 5 waktu. Yang satu waktunya cuma sekitar 10-15 menit. Bukan itu. Tapi proses pelekatan yang terjadi secara terus-menerus sehingga dia merasa cukup dengan Allah. Perasaan cukup dengan Allah itulah sesungguhnya perwujudan dari pertolongan Allah yang sesungguhnya. Jadi pertolongan Allah itu mewujud di dalam diri kita itu ada wujudnya. Ya, perwujudan dari pertolongan Allah pada diri kita yang paling utama adalah ketika Allah hadir di dalam diri kita dan kita merasakan kehadirannya. Nah, perasaan Allah hadir pada diri kita itu yang akan mengontrol seluruh aspek kehidupan kita sehingga pandangan hidup kita menjadi benar, pikiran kita pun menjadi benar, dan kita pun hanya senang mendengar yang benar-benar saja, dan kemudian kita pun latihan berkata yang benar, dan otomatis kita pun melatih diri kita untuk selalu bertindak benar.
Sebetulnya tindakan benar, kata-kata benar, ya, telinga kita mendengar yang benar, melihat yang benar, kemudian kita melakukan yang benar, itu berawal dari pandangan hidup yang benar. Ketika seseorang belum memiliki pandangan hidup yang jelas tentang kehidupannya, tidak akan benar. Sebenarnya semua perilaku kita itu tergantung pada kekuatan kita untuk memiliki visi yang jelas di dalam memandang kehidupan. Kan beda kalau orang yang visioner itu kan dia tidak berorientasi sempit ya, hanya untuk kesenangan duniawi. Tapi dia bagaimana menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang yang tidak visioner, dia makan ya sudah, setelah makan kenyang dan enak. Tapi orang yang visioner, dia makan tuh dia pikirkan, buat apa saya makan, berapa banyak saya makan, apa yang harus saya makan, dan setelah saya makan, saya mau melakukan tindakan apa. Jadi jelas dia makan itu memiliki orientasi yang jelas. Gitu. Itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang lebih khusus. Baik, kita teruskan. Jadi orang-orang yang beriman itu minta tolongnya dengan dua cara, sabar dan sholat. Siapa yang menolong ketika kita sabar dan sholat? Sebetulnya ketika kita sabar, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ketika kita tidak marah, sedang menolong siapa? Menolong diri kita. Karena ketika kita stop marah, naik kesadaran kita. Begitu kita tidak jadi marah, yang terjadi apa? Marah itu sebetulnya tidak enak. Tidak enak yang marah, tidak enak yang dimarahi. Dua-duanya tidak enak. Coba orang marah, ya napasnya ngos-ngosan, gitu kan? Udah, jantungnya nggak karu-karuan, ya kan? Ya, terlalu banyak sebetulnya risiko yang harus dia tanggung dengan marahnya. Belum lagi dia mukul-mukul, ya kan? Oh, terlalu banyak risikonya. Jadi tindakan marah itu risikonya terlalu banyak, terlalu riskan. Oleh karena itu ketika dia menjadi tidak marah, yang harusnya dia marah, sebenarnya dia telah menolong dirinya sendiri. Jadi sangat logik kalau sabar ini dijadikan sebagai upaya untuk minta tolong. Karena sabar itu susah didefinisikan, maka saya secara kreatif mencoba untuk mencari definisi yang sederhana. Makanya inspirasinya juga sangat lokal barangkali ini, ya. Tidak, kalau di benchmark itu ini tidak bersifat global. Saya cuman menyederhanakan sesuatu agar kita memulainya itu tidak susah. Kita kan selama ini mencari definisi sabar susah kan? Ya sudah, saya definisikan dalam bahasa yang paling sederhana. Saya begini bukan karena kamu begitu. Nah, itu sabar. Indikator yang paling sederhana itu saja, ketika keluar dari sini kita lihat aja. Jadi sebetulnya yang nampak di luar itu adalah apa yang ada di dalam. Tapi yang penting sekarang kita ngerti dulu. Setelah ngerti, cobalah kita. Karena sesungguhnya bahagia itu harus dimulai dari kebiasaan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menuju bahagia. Nah, setidak-tidaknya ya ada beberapa hal yang perlu kita biasakan. Untuk mencapai kebahagiaan, perlu kita membiasakan diri agar kita berorientasi bahagia. Yang pertama adalah kita coba mendefinisikan bahagia menurut terminologi baru. Ketika kita mendapat yang kita ingin bahagia, kemudian kita mendapatkan yang tidak kita ingin sedih, itu artinya bahagia tadi adalah bahagia yang di dalamnya ada kesedihan, dan itu bukan bahagia. Paham? Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita merasa senang pada kondisi apapun. Itu yang disebut dengan kebebasan. Itu yang disebut dengan moksa. Jadi saya baru mengerti ternyata ajaran Buddha itu, ya, puncak tertingginya yang dicapai itu adalah moksa. Moksa itu adalah kebebasan. Dan kebebasan itulah yang disebut dengan bahagia. Kebebasan itu artinya dia merasa senang dalam kondisi apapun. Itu yang namanya bahagia. Kayaknya kita belum nyampe ya. Bukan belum nyampe, gak nyampe-nyampe. Karena kita tidak melatih diri kita, ya kan? Kita kan masih memilih, ya. Ketika itu sesuai dengan keinginan kita, kemudian udah pesta lah gitu ya. Ketika sesuai dengan kita, kemudian sedih, gara-gara kamu sih gitu. Usaha saya jadi bangkrut. Itu. Yang kedua, jangan membatasi potensi diri kita.
Jangan suka membatasi potensi diri. Nah, sekarang apa sih potensi diri kita? Kita itu bersama Allah. Ngeri nggak? Berarti potensi diri kita adalah potensi Allah. Sehebat itu sebetulnya manusia. Kenapa kita tidak segagah Allah, tidak sekuat Allah, tidak sepintar Allah? Kenapa? Karena selama ini kita suka membatasi potensi diri kita. Dengan kata-kata tidak mungkin, dengan kata-kata saya mah tidak akan sampai. Betul nggak? Karena kita tidak mengizinkan tangan Allah bekerja leluasa pada diri kita. Justru kita hanya mengatur Allah agar ngikutin segala keinginan kita. Itulah yang membuat potensi diri kita tidak pernah berkembang. Kan kita kadang-kadang suka jadi setan pada orang lain. Kita orang lain sabar, udah sabarnya luar biasa. Aduh, kamu itu jadi perempuan sabar amat sih. Gitu kan. Orang yang sudah sabar, padahal sebetulnya sudah sedang mengembangkan diri untuk tidak membatasi potensi Tuhan pada dirinya. Tuhan maha sabar. Dia sedang waslat dengan Tuhan. Dia sedang melekatkan diri kepada Tuhan. Dia sedang sholat. Itu sholat yang sesungguhnya itu. Diganggu oleh pikiran kita. Karena sabarnya keterlaluan sih sabarnya gitu. Baik amat sih kamu gitu kan. Betul nggak? Nah sebetulnya sadar atau tidak sadar, saya ingin katakan bahwa kita sering membatasi potensi diri kita dengan cara apa? Membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita. Paham? Suka membatasi kerja tangan Tuhan untuk diri kita? Suka, karena kita itu ya suka memilih apa yang kita ingin. Padahal sebetulnya kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang mau kita. Juga kita tidak pernah punya pengetahuan apa yang harus kita tolak dari diri kita. Yang terbaik itu adalah yang terjadi. Ya, contoh. Mohon maaf, perhatikanlah. Orang yang punya sapi di Merapi, sapinya mati, dia tinggal. Orang yang punya rumah, dia tinggal. Pelajaran apa sesungguhnya yang sedang diajarkan Allah? Itu adalah pelajaran moksa, pembebasan. Ya kan? Apakah manusia ya sudah siap untuk mengalami pembebasan? Asalnya dia lahir tanpa punya kemelekatan, ketika mati tanpa kemelekatan, itu moksa, itu pembebasan. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah kesedihan, ya kan? Ketidaksiapan, mungkin penyesalan, mungkin kemarahan. Tetapi di samping itu juga ada sedikit yang pasrah barangkali, menerima kenyataan, tidak bisa menolak tangan Tuhan, dan dia menyadari bahwa Merapi adalah Tuhan sedang bekerja dengan tangannya untuk menguji kita semua. Betul? Ya. Ada pelajaran berharga di situ. Pelajaran kebebasan. Membebaskan diri dari segala kemelekatan. Ya kan? Orang-orang yang terkena awan panas itu karena dia mempertahankan diri cuma karena ternaknya takut tidak bersama dengan dia lagi. Seperti itu ya kemelekatan kita. Ya kita juga tidak bisa barangkali itu ukuran juga bagi kita, ya kan? Kalau kita seperti itu, apa kita sudah siap? Kan gitu. Ya, hidup siap nggak siap juga, apa yang terjadi ya terjadilah. Terus mau apa? Ya kan? Makanya siapkan diri kita sematang mungkin untuk bisa menerima kenyataan. Karena hidup tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, belajarlah untuk mengurangi kata harus. Jadi tegang hidup kalau begitu. Ngerti nggak maksud saya? Sering nggak kita mengatakan belajar untuk mengurangi kata harus? Karena kita ini sering sekali ya didominasi oleh suatu keharusan.
Harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi nggak rileks hidup itu. Ngerti nggak? Harus ngaji, nggak rileks. Ngaji aja. Bukan karena suatu keharusan. Kalau kita memaksa harus, waduh, jadi pakai pokoknya nanti malam saya harus ngaji, gitu kan? Harus ngaji. Ya udah, santai saja. Justru ketika rileks menghadapi segala sesuatu, semuanya akan berjalan baik. Saya jam 7 harus, gitu kan? Malah jadi di jalan, kebut-kebutan. Harus, gitu kan? Kata-kata harus itu harus mulai dikurangi dari diri kita. Lebih banyak kita mengalirkan diri kita dengan kita berupaya maksimal, tapi tidak dalam konteks keharusan. Saya kasih tahu, kita harus punya target dan cita-cita, tapi bukan untuk dicapai. Target dan cita-cita agar kita memulai saat ini juga. Sekali lagi, ketika kita punya target dan cita-cita, kemudian kita berpikir untuk mencapainya, maka kita akan terburu-buru dan tidak akan pernah mencapainya. Tapi ketika kita punya target dan cita-cita, tapi agar kita memulainya saat ini juga, tanpa harus terburu-buru, target dan cita-cita akan tercapai. Karena apa? Perubahan yang kecil-kecil dikalikan rutinitas sama dengan perubahan yang besar. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya tugas kita adalah mengalihkan perubahan kecil pada rutinitas. Maka akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Nah, kita itu sering tidak sabar, lalu ingin semuanya serba cepat dan besar. Salah. Allah saja menumbuhkan kita, tidak melakukan proses revolusi, melakukan proses evolusi. Kuku kita tumbuh, kalau tiba-tiba satu malam 3 cm, tiba-tiba 3 cm kan takut, ya. Sampai kita tidak merasa apa kuku kita tumbuh. Setelah 2 minggu, 3 minggu mau makan sama sambal, kotor, baru ada kesadaran untuk memotong kuku. Betul nggak? Tapi kalau sekarang, sebetulnya sekarang kuku kita sedang tumbuh. Tapi kita merasa seakan-akan tidak tumbuh. Itu yang disebut dengan proses kuasistatik. Ya, kuasistatik itu pura-pura diam, padahal sebenarnya jalan. Rambut kita tumbuh nggak sekarang? Tumbuh. Tapi proses tumbuhnya itu sampai kita tidak merasa. Tuhan tidak mengganggu kesetimbangan kita dalam proses tumbuh. Itulah hebatnya Tuhan. Kesetimbangan kita tidak diganggu dengan proses tumbuh. Uban tidak langsung satu malam, berut gitu tiba-tiba. Tidak. Sedikit demi sedikit ditumbuhkannya. Tiba-tiba begitu kita berkaca, udah putih semua. Ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi kita sekarang harus berlatih mengurangi kata keharusan. Karena kata keharusan itu membuat kita menjadi tidak rileks. Justru ketika serba harus, maka kita akan tertekan. Dalam tekanan itulah kita menjadi tidak nyaman. Maka latihan untuk pembiasaan bahagianya gagal dengan kata keharusan. Kita tetap bekerja maksimal tapi rileks. Punya target dan cita-cita bukan untuk dicapai, tapi agar kita memulainya saat ini juga. Ingin jadi sarjana, ya tidak usah, ya tiap malam aja merencanakan baju wisuda apa, nggak usah. Udah belajar aja, ya apa yang ditugasin dosen lakukan, gitu kan, itu aja. Lama kelamaan lulus kok. Iya. Kalau dikasih tugas, ya ini saya sering kasih tahu mahasiswa. Ya tadi saya ngasih pelatihan sama guru, ya di guru dari Kabupaten Karawang. Satu modul saya kasih tugasnya 40 soal. Dia mikirin aja terus 40 soal. Banyak banget Pak. Saya kan guru Pak. Saya tahu Bapak Ibu guru. Iya. Tahu saya juga. Nggak usah diberitahu. Ketika ngomong begini, saya bilang diskusi gini, ngapain nggak ada artinya. Lebih baik kerjakan soal nomor 1. Selesai kan? Iya kan? Udah gitu ngomongin saya. Tuh Pak Saiful nggak karu-karuan. Dosen apaan dia tuh, tidak tahu kalau kita ini punya tugas banyak. Ngomongin saya kayak gitu pakai energi. Lebih baik ngerjain soal nomor 2. Iya kan? Iya. Udah gitu kesel. Dosen itu gimana sih kok tidak tahu diri. Saya kita kan punya anak macam pakai energi. Nomor 3 selesai. Ngerti maksud saya? Sebenarnya kita tuh sering membuang-buang waktu karena mengikuti rasa kesal kita. Padahal kalau itu digunakan fokus pada tujuan, sudah 5 soal selesai. Udah terus dikerja dilakoni. Ya Allah,
Saya dulu ya di ITB punya guru besar yang ngajar kuantum mekanik. Itu bukunya itu buku Davidov, itu dari Rusia. Itu buku kuantum mekanik paling susah. Itu tebal bukunya itu sekitar 3.000 halaman. Dan soalnya itu banyak, 2 jilid. Jadi ketika saya itu ujian terakhir, saya tiap malam itu mengerjakan 1, tidak banyak, 1 gitu. Tapi terus saya kerjakan terus. Saya tidak terasa itu di rumah itu berapa kardus gitu, ya, itu berapa eksemplar saya sudah habis kertas. Kemudian pada saat ujiannya itu open book, 12 jam. Itu semua saya masukkan ke mobil. Saya dulu punya mobil Kijang yang panjang itu kan belakang. Pagi-pagi saya sedang nurunkan itu kardus, ketemu dengan Profesor Silaban. Terus dia bilang apa? Apaan lu bawa banyak-banyak ini? Terus dia baca. Loh, ini solusinya Davidov ya? Iya Pak. Saya aja sekolah S3 di Amerika belum pernah ngerjain soalnya. Iya, dia bilang begitu. Terus dia bilang sama saya, kamu masuk kelas aja. Dia periksa semua. Itu berapa kardus itu? Udah saya dinyatakan lulus. Baru di mobil, belum ke kelas. Saya dikasih nilai A kuantum mekanik. Dan dia bilang sama saya, beliau bilang gini, udah, kamu adalah orang yang berhak mengajar kuantum mekanik dimanapun nanti saya kasih sertifikat. Dan saya bisa ngajar kuantum mekanik di mana saja. Itu mata kuliah yang paling susah. Itu kalau dilakoni selesai. Nah kita itu kan waduh bukunya tebal, terus mikirin tebal buku. Udah berapa energi mikirin tebal buku? Kenapa tidak memulainya? Sama seperti baca Quran, dibolak-balik aja Quran. 30 juz. Gitu terus tiap hari. Kenapa tidak memulai dari Al-Fatihah? Ya kan? Itu sebetulnya kecerdasan. Kalau saya mulai saja dari Al-Fatihah, lama-kelamaan hafal Quran. Lama-kelamaan ngerti kok. Dan sebetulnya itu yang dibutuhkan oleh kita itu adalah sedikit-sedikit tapi dikalikan dengan rutinitas. Nah, kita baca Qur'annya 1 malam 30 juz ya udah, mencret. Masuk kepala, ngerti kan jadi itu karena pola hidupnya yang tidak teratur. Ngerti maksud saya? Jadi kita suka memikirkan sesuatu yang tidak dan tidak produktif sebetulnya. Karena kita melakukan. Contoh kecil aja, Saya ya, kalau apa-apa selalu saya tulis di sini. Apa-apa saya tulis di sini. Jadi kalau begitu lihat berita saya tulis di sini, Kan tinggal pakai kabel data masukkan ke komputer. Udah saya masukkan dalam satu file. Jadi saya punya file banyak sekali. Mungkin orang menganggap kalau saya bikin tulisan wah lengkap banget ini. Padahal saya sebenarnya membangun diri saja. Baca koran, begitu bagus saya catat. Apa susahnya kan di sini ada notebook. Sayang beli HP 900.000. Cuman SMS aja sama sayang. Fasilitasnya banyak, ya kan? Kan bisa pakai card tambahan, itu bisa sampai 4 GB. Itu bisa masukkan semua data di situ. Data itu bisa masukkan, diketikkan. Itu 5-6 halaman buku biasa itu cuman satu file kecil itu di dalam HP kita. Itu luar biasa itu. Banyak yang bisa kita berdayakan, ya kan? Jadi sebenarnya udah nggak zaman lagi itu pakai tulisan gitu. Kertas tuh hilang. Saya yakin Bapak Ibu HP-nya lebih bagus dari saya. Setiap hari cuma ngurusi SMS aja. Jadi fasilitas yang begitu seabrak-abrak di sini banyak, itu dimanfaatkan. Coba kalau biasakan aja di sini. Ya, seperti bikin jadwal. Kalau bikin jadwal di sini kan begitu jadwalnya ngasih tahu. Kan udah luar biasa. Jadi minta tolong kepada Allah itu dengan 2 cara. Apa? Sabar dan sholat. Sebetulnya yang menolong bukan Allah. Yang menolong itu adalah diri kita. Ketika kita sabar, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Makanya Allah katakan di Quran surat Az-Zumar, masih ingat? Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, aku akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar. Yang sabarnya gak pernah dibatasi.
Nah, kalau orang yang sabarnya suka dibatasi, sabar itu kan ada batasnya. Itu udah jelas. Selamat untuk membatasi potensi diri. Nah, membatasi potensi diri itu adalah membatasi kerja Allah pada diri kita. Baik. Jadi yang keempat, ya, coba lakukan perubahan itu secara bertahap. Jadi jangan kita selalu berpikir segala sesuatu itu tergesa-gesa. Bertahap saja. Sama seperti kita ngaji Quran seperti ini kan, nggak kerasa kan? Satu ayat. Lama-kelamaan catatannya kan udah lengkap ya. Catatannya udah banyak. Ngeri nggak? Ya bertahap. Jadi seperti tadi, latihan aku begini bukan karena kamu begitu. Bertahap saja. Bertahap. Tapi pelan-pelan dilakoni. Mau marah, aku begini bukan karena kamu begitu. Bukan. Udah langsung ambil wudu, ya, ambil. Ada cara-caranya. Saya dapat SMS, bagus sekali SMS-nya. Dari orang-orang yang penuh kasih. SMS-nya di sini. SMS-nya begini. Ketika wajah ini penat memikirkan dunia, maka berwudulah. Ketika tangan ini letih menggapai cita-cita, maka bertakbirlah. Ketika pundak tak kuasa memikul amanah, maka bersujudlah. Ketika hati resah gelisah, maka berzikirlah. Ikhlaskan semuanya, mendekatlah kepada Allah. Tunduklah diri saat yang lain angkuh. Teguhkanlah diri saat yang lain runtuh. Tegakkanlah diri saat yang lain menyerah. Bagus. Jadi wudu, sholat tobat, sholat itu kan sebetulnya upaya-upaya syariat yang bisa kita. Tapi kita kan suka lupa. Kalau lagi marah, kemudian lupa, wudu aja lupa. Gitu kan. Kenapa kita tidak mengambil cara-cara seperti itu? Kan luar biasa. Ya, baik. Ubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk. Tahu nggak kebiasaan buruk kita? Semua orang tahu pasti kan? Kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk contohnya? Malas. Ya kan? Nah, kita punya kebiasaan buruk seperti itu tapi tidak mau mengubahnya. Ya, kita sedang membiarkan diri untuk tidak membiasakan diri untuk menggapai bahagia itu. Kemudian yang berikutnya, belajarlah untuk selalu memaafkan. Berikutnya yang tadi, jadikanlah diri kita menjadi guru bagi diri sendiri. Artinya kalau kita jadi guru pada diri kita sendiri, maka setiap ada apa-apa, tanyanya pada siapa? Ya gak usah tanya orang gak ngerti urusan kita, yang tahu kita sendiri. Yang berikutnya, kenali kelebihan kita. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Berikutnya, latihlah diri kita agar selalu berterima kasih. Itu yang terakhir. Latih diri kita untuk selalu berterima kasih. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, kita itu kadang-kadang suka lupa berterima kasih. Dan terima kasih tidak hanya dengan kata-kata, lebih dari itu dengan perbuatan ya. Baik, sekarang lihat ayat 154. Dan janganlah kau mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah. Kan begitu terjemahannya? Betul nggak? Nah, saya akan ubah terjemahannya karena bahasa Arabnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Dan janganlah mengatakan pada orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mati. Siapa orang yang berperang di jalan Allah? Orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mampu memerangi tadi musuh-musuh kemanusiaan pada dirinya. Jadi kalau kita nyapu itu tidak pernah cari yang bersih. Nyapu itu cari yang kotor. Kalau kita buang yang kotor-kotor kan sisanya bersih. Maka kita akan kembali kepada fitrahnya kita. Jadi sebetulnya orang-orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mampu memerangi 5 musuh kemanusiaan yang ada pada dirinya. Menurut saya itu. Maka orang yang seperti itu jangan dikatakan mati.
Berarti sebaliknya, orang yang berperang seperti itu adalah orang-orang yang hidup. Nah, saya kasih tahu sekarang. Kalau orang-orang yang berperang di jalan Allah itu adalah hidup, berarti orang-orang yang tidak berperang di jalan Allah mati. Sekarang saya mau tanya. Kalau begitu, dalam pandangan Allah secara hakikat, di kita di Indonesia ini, banyakkan orang hidup atau banyakkan orang mati? Nah, inilah yang menimbulkan bangkai sekarang. Bangkai keserakahan, bangkai kemarahan, bangkai kebencian, bangkai iri hati, bangkai kekerasan, bangkai ketidakarifan, bangkai ketidakbijaksanaan. Jadi sebenarnya sekarang bangsa kita itu di atas permukaan kita itu sudah penuh dengan bangkai dan sudah bau busuk. Dan itu yang menyebabkan bumi siap untuk meluluhlantahkan seluruh bangkai itu untuk melumatnya. Sehingga nanti habis bangkai diganti dengan kehidupan yang baru. Itu menurut tafakur saya. Jadi sebetulnya bangkai-bangkai itu sudah berserakan. Bangkai keserakahan, bangkai kemarahan, bangkai iri hati, bangkai kebencian, bangkai kekerasan, ya. Dan bangkai-bangkai itu dilahirkan oleh orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak berjuang di jalan Allah. Banyak orang yang ngomongin Allah, banyak orang yang ngomongin agama, tapi dia tidak berjuang di jalan Allah. Ngerti sekarang? Gitu. Nah, kemudian ya Allah katakan, walakilla tash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sebetulnya semua kebobrokan bangsa kita itu dilahirkan oleh orang-orang yang mati. Mati apanya? Mati penglihatannya, mati hatinya, mati nuraninya, mati. Dalam pandangan Allah, mereka tuh mati. Karena apa? Dia bekerja bukan karena Allah, karena ingin banyak uang. Akibatnya dia bekerja, apapun dia lakukan, sekalipun harus korupsi, dia sedang menebar bangkai. Jadi, kalau yang mati itu, yang dilahirkan pasti bau bangkai. Dan kita sudah menyaksikan, bangkai itu berserakan. Bangkai korupsi, bangkai ketidakadilan, bangkai kebiadaban, bangkai perpecahan. Betul? Nah, silakan diurut bangkai-bangkai yang begitu berserakan. Dan bangkai itu suatu saat akan ditelan oleh bumi. Jadi kalau Krakatau meletus, kalau kita lihat menurut hitungan fisika, tahun 1886 itu telah terjadi tsunami dengan kekuatan 100 kali kekuatan tsunami-nya Aceh. Itu Krakatau, tahun 1886. Jadi kalau anak Krakatau ini, itu kan muncul akibat begitu kuatnya desakan dari bawah bumi, dan ini sekarang ini sedang mengakumulasikan energi yang begitu besar. Dan itu kalau itu memang betul-betul diperkirakan meletus, ya. Mohon maaf, saya bukan berarti ini. Kalau kita lihat Jakarta, itu posisinya kan sangat, kalau dari pesawat itu di bawah laut ya. Coba lihat Tanjung Priuk, ya air itu udah di atas seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dulu itu gempa itu harus selalu kekuatan di atas 6,5 skala Richter yang menyebabkan tsunami. Sekarang bisa saja karena laut itu sudah membludak akibat pemanasan global, di mana kutub utara bumi itu sudah mulai mencair dengan derasnya sehingga laut meningkat, ya. Jadi tidak perlu getaran yang kuat untuk menimbulkan tsunami. Ya. Jadi ya barangkali memang satu-satunya untuk melumatkan semua bangkai-bangkai itu ya, mohon maaf ya, barangkali dihabiskan semua seperti negeri Sabah dulu, kemudian diganti dengan sebuah kehidupan dan tatanan yang baru. Ya, nah baru di situ ada proses, ya mungkin harus seperti itu. Dan walau alam kita juga tidak punya jaminan kalau hidup sampai besok lusa, ya kan? Ya, namanya bencana bisa terjadi di mana saja. Sama seperti kasus Situ Gintung barangkali. Ya, tidak ada yang menyangka kalau Situ Gintung sedahsyat itu kemudian bisa menghanyutkan begitu banyak manusia, ya kan? Wong situ cuma segede gitu. Ya, kalau Jatiluhur ambrol bisa dibayangkan segede apa.
berapa juta kali situ gintung. Ya. Dan kalau Jatiluhur ambrol itu kan habis tuh semua. Pertama barangkali Bandung ya. Ya. Nah, ayat 155, perhatikan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketidakseimbangan jiwa, ya, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa artinya? Ini kan yang dikatakan yang sabar lagi. Siapa yang sabar itu? Yang sabar itu yang aku begini bukan karena kamu begitu. Artinya apa? Orang-orang yang sabar secara fisik sekalipun dia mengalami kekurangan, tidak merasa dirinya kekurangan. Ngerti maksud saya? Kalau orang yang tidak sabar, mohon maaf ya, boro-boro kekurangan. Banyak saja tetap kurang. Jadi sebetulnya ini Allah sedang berbicara dua hal. Pertama berbicara tentang rasa. Ada orang yang selalu dihantui rasa ketakutan. Apakah orang yang takut itu orang yang miskin? Tidak. Bisa jadi dia hartanya banyak tapi takut kehilangan harta. Ya kan? Ada juga orang yang mobilnya banyak takut kehilangan mobil. Ada orang yang jabatannya tinggi takut kehilangan jabatan. Jangan dikira loh, ayat ini bertendensi negatif. Bisa jadi semua orang sedang meraih semua yang dia ingin dalam hidupnya. Tapi apa yang dia raih membuat dia semakin takut kehilangan yang dia raih. Itu penyakit. Jadi sebetulnya bukan Allah sebetulnya yang menanamkan ketakutan itu. Siapa? Kita telah menciptakan ketakutan-ketakutan itu akibat dari kita serakah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.